Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Anya berdiri di dapur, bukan seperti seorang ratu di singgasananya, melainkan seperti seorang seniman di balik kanvas yang tak pernah puas. Dapur itu sendiri adalah mahakarya stainless steel dan marmer putih Carrara. Sejuk, mahal, dan entah mengapa, terasa hampa. Cahaya matahari pagi menyaring melalui jendela besar, memantul pada permukaan mengilap, menciptakan siluet yang sempurna, namun tanpa kehangatan. Di rumah besar keluarga Atmadja, semua hal tampak sempurna secara visual, tetapi terasa membeku di bagian dalamnya. Pagi itu, Anya memutuskan untuk memasak sup tomat basil panggang dengan topping keju mascarpone. Ini bukan sup biasa. Ini adalah upaya diplomatik. Setiap remah roti, setiap helai basil yang dipotong, setiap percikan minyak zaitun adalah sebentuk permohonan yang tak terucapkan untuk diterima dan diakui. Setelah 3 tahun pernikahan dengan Bima, putra tunggal Atmadja, Anya masih merasa dirinya adalah penyewa sementara, bukan nyonya rumah sejati. Ia mengenakan celemek linen yang bersih, kontras dengan gaun tidurnya yang sederhana. Tangan-tangannya, meskipun lembut, bergerak dengan efisiensi terlatih. Ia bukan sekadar memasak, ia sedang melakukan ritual. Ia tahu betapa krusialnya sarapan ini. Jika ada satu hal yang bisa melunakkan hati batu ibu mertuanya, Rima Atmadja, mungkin itu adalah hidangan yang benar-benar memuaskan selera elitnya. Rima tidak pernah makan hanya untuk nutrisi. Baginya, makanan adalah pernyataan status, kritik sosial, dan yang paling utama, senjata untuk menguji menantunya. Anya memotong tomat ceri yang sudah dipanggang hingga karamel, mengeluarkan aroma manis dan asam yang kaya. Ia memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam kaldu ayam buatan sendiri yang telah direbus perlahan selama semalam, yang kini dididihkan dengan sedikit krim. Uap lembut mengepul, memeluk wajah Anya. Untuk sesaat, aroma itu, aroma tanah, manisnya tomat, dan sedikit smoky, memberinya rasa aman palsu. Di dapur inilah, dengan pisau dan panci, ia merasa memiliki kendali atas sesuatu. Semoga kali ini, gumam Anya pelan, mengaduk sup dengan sendok kayu berharga. Ia tidak berani berharap lebih dari sekadar anggukan acuh tak acuh, tapi hatinya yang naif masih mendambakan senyum tipis, tanda bahwa Rima setidaknya mengakui keberadaan dan usahanya. Hubungan Anya dan Rima tidak pernah mudah. Rima, seorang wanita dengan rambut keperakan yang selalu tertata sempurna dan tatapan mata yang setajam berlian cincinnya, percaya bahwa suaminya, Bima, seharusnya menikahi wanita dari kalangan bangsawan atau pengusaha properti, bukan Anya, seorang lulusan kuliner sederhana yang bekerja di sebuah kafe sebelum bertemu Bima. Bagi Rima, Anya adalah anomali, noda kecil pada kemewahan keluarga Atmadja. Rima selalu menggunakan makanan sebagai medan pertempuran. Sup ini terlalu kental, seperti lem, katanya saat Anya membuat fichi soise. Rasa asinnya menusuk. Anya, apakah kamu sedang mencoba membunuh kami perlahan? Ujarnya saat Anya memasak paella. Setiap kritik adalah peluru beracun yang ditujukan untuk melumpuhkan harga diri Anya. Suara langkah kaki yang berat dari lantai atas menarik Anya kembali ke kenyataan. Itu pasti Bima. Bima Atmadja, suaminya. Pria yang telah bersumpah untuk mencintai dan melindunginya di depan altar, namun kini lebih sering memilih peran sebagai penonton bisu. Bima adalah insinyur yang sukses, cerdas, dan tampan dengan caranya sendiri, tetapi diselimuti lapisan kepasifan yang tebal, warisan dari bertahun-tahun hidup di bawah dominasi Rima. Ketika Rima meluncurkan serangan verbal, Bima biasanya akan menunduk, fokus pada koran atau ponselnya, atau yang paling parah, beranjak dari meja seolah-olah pertengkaran itu adalah iklan televisi yang mengganggu. Anya menyendok sup ke dalam mangkuk keramik putih yang elegan. Keju mascarpone yang telah dibumbui diletakkan dengan hati-hati di atas sup yang masih mengepul, meleleh perlahan menjadi pusaran krem. Bima masuk ke dapur, sudah berpakaian rapi dalam setelan bisnisnya. Ia berhenti sebentar di ambang pintu, menghirup aroma sup. Baunya enak, Yang, kata Bima. Nadanya datar, tanpa emosi yang jelas, seperti memuji cuaca, bukan hasil kerja keras istrinya. Anya tersenyum tipis. Selamat pagi.
Aku membuatkan sup tomat basil kesukaanmu, dengan sedikit twist. Terima kasih, jawab Bima. Ia tidak berjalan ke arah Anya, tidak mencium pipinya, bahkan tidak melihat matanya. Ia hanya mengambil kopi dari mesin espresso otomatis, berdiri sebentar di sana, dan kemudian berjalan lurus menuju ruang makan utama, seolah-olah Anya hanyalah bagian dari peralatan dapur, bukan pasangannya. Kehadirannya sekilas, dingin, dan benar-benar tidak membantu meredakan ketegangan yang akan datang. Anya menelan kekecewaannya, membiarkan harapan kecilnya tergelincir kembali ke dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah rumah Atmaja. Perhatian, kehangatan, dan pengakuan adalah mata uang yang langka. Tak lama kemudian, Rima Atmaja memasuki ruang makan. Dia tidak pernah datang ke dapur. Dapur adalah wilayah pelayan dan menantu. Menurutnya, Anya dengan cepat membawa 2 mangkuk sup yang sudah sempurna, menempatkannya dengan hati-hati di meja makan yang besar. Rima duduk, punggungnya lurus sempurna, seolah ia mengenakan korset baja di bawah blus sutranya. Ia melirik mangkuk sup, lalu melirik Anya, dan kemudian menatap Bima. Ekspresi wajahnya adalah kombinasi antara kebosanan dan penilaian. Seolah-olah ia sedang bersiap untuk menonton pertunjukan yang sudah ia yakini akan mengecewakan. Apa ini? Tanya Rima. Suaranya pelan tapi bergaung, lebih berbahaya daripada teriakan. Sup lagi, Anya? Bukankah sudah kubilang sarapan harus mencerminkan energi dan ambisi, bukan makanan untuk orang sakit? Anya merasakan tenggorokannya mengering. Ini sup tomat basil panggang, Bu. Ada mascarpone untuk tekstur yang lebih halus dan... Aku tidak bertanya resepnya. Aku bertanya, apa ini? Potong Rima dengan nada meremehkan yang familiar. Baiklah, Bima. Mari kita coba apa yang sudah disiapkan istrimu hari ini. Bima, yang sedang membaca berita di tabletnya, mengangguk tanpa mengangkat kepala. Ya, Bu. Rima mengambil sendok perak kecil yang berkilauan. Ia mengambil sedikit sup, memastikan ia juga mendapatkan sejumput mascarpone. Anya berdiri tegak di dekat pintu dapur, menahan napas. Ini adalah momen juri. Detik-detik ini terasa seperti 1 jam. Ia mengamati setiap gerakan otot di wajah Rima. Rima membawa sendok itu ke bibirnya, menyeruput perlahan. Matanya terpejam sejenak. Jantung Anya berdebar kencang. Apakah itu tanda kenikmatan? Lalu, mata Rima terbuka. Pandangannya langsung tertuju pada Anya. Rasa aman yang baru saja dirasakan Anya di dapur langsung menguap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Ekspresi Rima tidak menunjukkan kekecewaan yang biasa. Ekspresinya kali ini adalah kemarahan yang mendidih. Rima meletakkan sendoknya dengan suara denting keras yang memecah keheningan. Wajahnya memerah. Tetapi suaranya, ketika keluar, masih terkontrol, sebelum akhirnya meledak. Masakan apa ini, Anya? Rima berteriak. Suaranya tiba-tiba melengking, menarik perhatian Bima yang akhirnya mengangkat kepala. Rasa apa ini? Asam, berminyak, dan teksturnya seperti adonan yang gagal. Anya mencoba membela diri, kata-kata tercekat di tenggorokannya. Tapi Bu, tomatnya segar dan... Cukup. Rima berteriak. Suaranya sekarang bergema ke seluruh ruang makan. Kemarahannya telah mencapai puncaknya. Jari-jari Rima mencengkeram erat mangkuk keramik putih yang berisi sup tomat basil panggang. Mangkuk itu, yang baru 5 menit lalu menjadi simbol harapan Anya, kini diangkat Rima tinggi-tinggi di atas kepalanya. Anya hanya sempat melihat kilasan keramik putih yang bergerak cepat ke arahnya. Ia melihat kebingungan sesaat di mata Bima sebelum ia kembali menunduk ke tabletnya. Seolah-olah hal ini adalah rutinitas yang membosankan. Detik berikutnya, Anya merasakan hantaman hangat di puncak kepalanya, diikuti oleh cairan kental yang mengalir ke wajah dan lehernya, membawa serat-serat basil dan lelehan mascarpone yang baru saja ia buat dengan penuh cinta. Dan kemudian, teriakan itu memecah segalanya. Teriakan yang akan mengubah segalanya. Masakan apa ini? Seperti muntahan kucing. Dasar wanita tak berguna. Anya memejamkan mata,
merasakan sup itu menetes dan sedikit panas di kulitnya. Hantaman fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang menguasai hatinya. Ketika ia membuka mata, air mata samar-samar bercampur dengan tomat yang lengket. Ia melihat Rima yang terengah-engah, dan ia melihat Bima. Bima sudah tidak lagi membaca tabletnya. Ia melihat Anya, dan ia diam. Waktu berhenti. Anya mulai menghitung, memohon dalam hati agar sang suami bergerak. 1 detik, 2 detik, 5 menit kemudian. Sup tomat basil panggang. Cairan merah kental itu menetes dari rambut Anya, mengalir di pelipisnya, dan mendingin dengan cepat di kulit lehernya. Serpihan keju mascarpone yang kaya dan daun basil yang tadinya hijau cerah kini tampak menyedihkan, tercampur di bahu gaun Anya. Mangkuk keramik yang dilempar Rima tidak pecah. Ia menghantam, memantul di atas kepala Anya, dan jatuh terbalik ke lantai marmer dengan suara gudubrak yang teredam. Rasa sakit fisik akibat hantaman itu, benjolan kecil di ubun-ubun dan sedikit rasa perih dari sup yang masih hangat di kulit, tidak sebanding dengan kehancuran yang melanda batin Anya. Itu adalah penghinaan yang telanjang, brutal, dan tak termaafkan di hadapan suaminya. Rima, ibu mertua, masih berdiri, terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya yang tegang kini tampak puas, seolah ia baru saja memenangkan pertarungan sengit yang sudah lama ia nantikan. Di tangannya yang gemetar, ia memegang serbet sutra dengan erat, seolah ingin menyeka kemarahan yang tersisa. "Keluar!" desis Rima. Suaranya kembali ke volume normalnya yang kejam dan rendah. "Bersihkan dirimu. Dan jangan pernah lagi mencoba membuat makanan yang mencemari meja makan keluargaku. Lebih baik kau menyajikan mie instan daripada kekacauan ini." Anya tidak bergerak. Ia berdiri mematung. Pandangannya terkunci pada Bima. Bima, suaminya. Pria yang seharusnya menjadi perisainya, menjadi tembok pertahanan. Bima masih duduk di kursinya. Tabletnya kini tergeletak miring di samping piring sereal buahnya yang belum tersentuh. Mata Bima terangkat dari layar, dan kini mata itu menatap Anya. Tatapannya adalah yang paling menyakitkan dari segalanya. Kosong. Tidak ada emosi. Matanya mencerminkan permukaan air yang tenang, tetapi di bawahnya tidak ada apa-apa. Tidak ada empati, tidak ada kemarahan, tidak ada cinta yang tersisa untuk membelanya. Dia melihat istrinya dipermalukan, disakiti, dan reaksinya adalah nol. Dan begitulah, 5 menit keheningan yang memekakan dimulai. Detik pertama sampai ke-30. Kebingungan dan permohonan bisu. Anya berharap. Ia berharap Bima akan melompat, memegang tangannya, membersihkan sup di wajahnya, dan berteriak, "Cukup, Bu. Dia istriku." Ia berharap Rima akan menarik kembali kata-katanya, meski hanya dengan alasan sopan santun. Tapi tidak ada. Rima kembali duduk, menyesap tehnya seolah tidak ada yang terjadi selain pelayan yang menjatuhkan sesuatu. Bima mengambil serbet, membersihkan tumpahan sup yang sedikit mengenai meja di dekatnya, lalu kembali menatap Anya. Di mata Bima, Anya hanya melihat refleksi dirinya sendiri, seorang wanita yang basah kuyup oleh sup, air mata, dan rasa malu. Anya mencoba mengirimkan permohonan bisu melalui matanya. "Tolong, katakan sesuatu. Tolong aku." Bima hanya memalingkan wajah, mengalihkan fokusnya ke remah-remah di meja. Dia memilih untuk membersihkan remah-remah daripada mengangkat kehormatan istrinya. Menit pertama sampai kedua, kebas dan analisis. Rasa perih di kepala Anya mulai terasa kebas. Ia tidak menangis lagi. Air matanya bercampur dengan tomat dan menjadi tidak terlihat. Di dalam benaknya, sebuah mekanisme pertahanan baru mulai bekerja. Analisis yang dingin dan tanpa emosi. Mengapa? Mengapa ia selalu membiarkannya? Anya teringat kembali pada masa-masa pacaran mereka. Bima adalah pria yang berbeda. Penuh kasih, protektif, berani menentang ibunya secara halus demi kencan mereka. Tapi begitu mereka menikah dan Anya memasuki labirin rumah tangga Atmaja, Bima perlahan mundur, seperti siput yang menarik diri ke dalam cangkangnya. Ia menjadi sangat sukses di kantor, seorang CEO yang agresif, tetapi di rumah,
Ia adalah anak laki-laki kecil yang ketakutan, takut kehilangan pengakuan dan mungkin, lebih dari segalanya, keamanan finansial dari Rima. Anya menyadari, Bima tidak diam karena ia tidak peduli. Ia diam karena ia adalah pengecut. Keheningannya adalah jeritan paling keras dari egonya yang hancur. Ia tidak berani melawan Rima. Menit kedua sampai keempat. Kemarahan yang terkumpul dan kesadaran diri. Dalam 2 menit berikutnya, kesedihan yang memenuhi dadaannya digantikan oleh api kecil yang menyakitkan. Kemarahan. Bukan hanya kemarahan pada Rima yang kejam, tetapi kemarahan yang membara pada Bima, dan pada dirinya sendiri karena telah membiarkan dirinya ditindas selama 3 tahun. Aku pantas mendapat lebih. Aku bukan wanita yang tak berguna. Anya adalah koki profesional yang terlatih. Ia bisa menghasilkan uangnya sendiri. Ia telah menanggalkan gelar dan keahliannya demi peran istri yang pasif, yang hanya untuk dicerca. Setiap tetesan sup yang mengalir di pipinya kini terasa seperti pembersihan, membilas ilusi bahwa ia akan pernah diterima di rumah ini. Rima memandangnya sekilas, lalu berdecak jijik. Lihat dirimu. Berdiri di sana seperti badut sirkus. Jika kau ingin diperhatikan, setidaknya bersikaplah anggun. Bima masih menghindari kontak mata. Ia mulai memainkan garpu peraknya di atas meja. Bunyi denting logam itu menjadi satu-satunya irama di ruang makan yang tegang. Menit keempat sampai kelima. Titik patah dan gerakan tiba-tiba. Waktu merangkak. Detik ke-290. Detik ke-295. Anya merasakan sesuatu di dalam dirinya patah. Bukan air mata, bukan harapan, tetapi tali tipis kesabaran yang mengikatnya pada pernikahan ini. Ia memutuskan. Ia akan pergi. Keheningan Bima adalah pengesahan terakhir dari ibu mertuanya. Itu adalah izin tidak tertulis bagi Rima untuk terus menyiksa. Tepat ketika waktu mencapai detik ke-300. 5 menit penuh keheningan Bima yang mengkhianati. Bima tiba-tiba beranjak. Bima bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat mendadak hingga kursinya sedikit bergeser dan berderit di lantai marmer. Matanya, yang tadinya kosong dan memandang ke bawah, kini terangkat. Dan mata itu tidak lagi pasif. Mereka dipenuhi dengan amarah yang berapi-api. Anya terkejut. Akhirnya, seru hati kecilnya. Ia akan membela diriku. Ia akan melawan ibunya. Rima pun berhenti menyeruput teh. Sedikit waspada, siap menghadapi konfrontasi. Bima melihat Rima yang duduk di sana, dingin dan menghakimi. Lalu ia melihat Anya, berdiri basah kuyup di ambang pintu. Kemarahannya tampaknya menggelegak, mencari saluran keluar. Namun, yang Bima lakukan, bukannya berbalik menghadap ibunya, atau berjalan ke arah Anya, ia malah memutar langkah kakinya, berjalan terburu-buru kembali ke sisi kursinya di mana jaket jasnya tergantung. Dia tidak mengambil jaketnya. Dia menghantamkan tinjunya ke vas bunga kristal bacarat kecil yang mahal, yang selalu berada di meja samping. Vas itu meledak menjadi ribuan pecahan kristal, menghasilkan suara benturan yang jauh lebih keras daripada suara mangkuk sup yang jatuh tadi. Kebisingan itu begitu tiba-tiba dan keras, membuat Rima menjerit kecil, dan Anya tersentak mundur. Bima berdiri di sana, terengah-engah, dengan tangan yang mungkin terluka sedikit akibat benturan itu, menatap puing-puing kristal yang berserakan di karpet Persia. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Bima berteriak. Suaranya pecah, bukan karena kekuatan, tetapi karena frustrasi. Anya memandangi suaminya, yang kini tampak seperti anak laki-laki yang tantrum, kebingungan dan lega beradu dalam dirinya. Bima akhirnya bereaksi, tapi Anya menyadari, Bima tidak berteriak pada Rima. Dia tidak berteriak untuk membela Anya. Dia berteriak pada dirinya sendiri. Kemarahannya, 5 menit setelah istrinya dipermalukan secara fisik dan mental, bukanlah pembelaan. Itu adalah ledakan kefrustrasian yang salah sasaran, sebuah pengakuan bahwa ia terjebak dan ia tidak memiliki keberanian untuk melawan sumber masalah yang sebenarnya. Bima kembali memilih jalan yang paling mudah, merusak benda mati, melampiaskan kekacauan batinnya pada aset tak bernyawa, alih-alih mengambil tanggung jawab atas istrinya. Di mata Anya,
Pecahan kristal itu mencerminkan dengan sempurna pecahan harga dirinya dan pernikahan mereka. Bima telah bergerak, tetapi dia telah membela siapapun kecuali istrinya. Kepasifan 5 menit itu berakhir, namun pengkhianatan emosionalnya baru saja mencapai puncaknya. Suara pecahan kristal bat-carat masih berdenging di udara. Bau sup tomat basil, yang kini bercampur dengan aroma debu dari karpet yang terkejut, terasa menyesakan. Anya masih berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang berlumuran sup kini terdistorsi bukan oleh rasa perih fisik, melainkan oleh pemahaman yang baru dan menyakitkan. Bima, suaminya, berdiri di antara sisa-sisa vas mahal, terengah-engah seperti pelari maraton yang baru saja mencapai garis akhir. Tangannya terkepal, wajahnya merah padam, dan matanya berkaca-kaca karena amarah yang dilampiaskan. Ia tampak seperti korban dan pelaku sekaligus. Bima, pekik Rima, ibu mertua. Suara terkejutnya lebih disebabkan oleh nilai finansial vas yang pecah daripada kondisi emosional putranya. Apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan kristal warisan keluarga. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar ruang makan. Ia tidak menatap ibunya. Ia juga tidak menatap Anya. Ia hanya ingin melarikan diri dari kekacauan yang diciptakan oleh keheningannya sendiri. Aku berangkat, katanya dengan suara serak, bahkan tanpa repot-repot mengambil tas kerjanya. Pintu utama dibanting keras. Suara bantingan itu menjadi epilog yang brutal bagi insiden sarapan mereka. Anya menyeka sup yang menetes ke bibirnya dengan punggung tangan. Rasa asin sup itu, ironisnya, terasa lebih nyata daripada rasa pernikahan yang baru saja ia rasakan hancur. Ia melihat ke arah Rima. Wajah Rima kini berubah dari marah menjadi frustrasi dingin. Rima mengangkat dagunya, memanggil pelayan yang sudah gemetar di balik dinding dapur. Bersihkan kekacauan ini, perintah Rima dengan nada otoriter, menunjuk puing-puing kristal di lantai dan tumpahan sup di karpet. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Anya. Baginya, Anya hanyalah bagian lain dari kekacauan yang harus dibersihkan, objek yang tidak perlu dipertimbangkan lagi setelah tugasnya selesai. Anya akhirnya bergerak. Kakinya terasa berat, tetapi pikirannya kini jernih dan dingin. Ia berjalan meninggalkan ruang makan, meninggalkan Rima yang sibuk mendiktekan instruksi pembersihan kepada pelayan yang malang. Ia berjalan menuju kamar mandi di lantai bawah, bukan untuk mandi, tetapi untuk mencari cermin. Di hadapan cermin besar berbingkai emas, Anya melihat pantulan dirinya. Sup tomat dan basil yang telah mengering menciptakan topeng merah yang menyedihkan di wajahnya. Ada sedikit memar yang mulai muncul di ubun-ubunnya, tetapi yang lebih jelas adalah garis-garis air mata yang telah menciptakan jalur bersih melalui lapisan sup di pipinya. Muntahan kucing, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri, mengulang kata-kata kejam Rima. Kata-kata itu kini tidak lagi melukai. Kata-kata itu menjadi katalisator, menjadi alarm yang berteriak. Anya membasuh wajahnya dengan air dingin yang mengalir deras. Ia menggosok kulitnya, bukan hanya membersihkan sup, tetapi juga mencoba membersihkan rasa malu dan kepasrahan yang melekat selama 3 tahun terakhir. Di bawah air yang mengalir, ia akhirnya menangis, bukan tangisan kesedihan yang lemah, melainkan tangisan pelepasan, tangisan amarah yang terlambat. Ia kembali ke kamar tidur utama. Kamar itu mewah, dengan spray sutra dan furnitur antik, tetapi kamar itu tidak pernah terasa seperti miliknya. Itu selalu terasa seperti kamar pameran, tempat ia diizinkan tidur di samping Bima yang semakin asing. Anya duduk di tepi tempat tidur dan membiarkan air matanya berhenti. Ia memikirkan 5 menit itu, dan ia memikirkan reaksi Bima di menit kelima. Mengapa Bima tidak berteriak padaku? Karena ia takut pada ibunya. Mengapa Bima tidak berteriak pada ibunya? Karena ia takut kehilangan warisan, status, dan zona nyamannya. Mengapa Bima berteriak pada vas bunga? Karena itu adalah objek mati yang tidak akan membalas, yang tidak akan mengancam status quo-nya. Itu adalah pelepasan yang aman, pengecut, dan sepenuhnya self-centered. Bima tidak marah karena Anya disakiti. Bima marah karena ia dipermalukan oleh situasi itu. Ia marah karena Rima memaksanya menyaksikan kegagalannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang putra.
Amarahnya bukan pembelaan, melainkan pengakuan bahwa ia tidak punya kekuatan moral untuk membela apa yang benar. Anya mencapai sebuah kesimpulan yang dingin dan pasti, Bima tidak akan pernah memilih dirinya. Keputusan itu datang dengan kejelasan yang mematikan. Tidak ada drama, tidak ada pertimbangan ulang. Hanya kepastian. Ia tidak bisa terus hidup sebagai perabot mahal yang diizinkan untuk dicerca kapanpun sang pemilik merasa bosan. Anya mengambil koper kabin kecil dari lemari, yang jarang sekali ia gunakan. Ia tidak mengemas banyak. Ia tidak membutuhkan kemewahan Atmaja. Semua itu terasa beracun sekarang. Ia mengemas pakaian dasar, beberapa buku masa kesayangannya yang penuh coretan resep, dan yang terpenting, sertifikat pelatihan kulinernya. Sertifikat yang ia dapatkan dengan susah payah sebelum menikah. Gelar yang ia paksa untuk ia lupakan demi peran istri sempurna Atmaja. Saat ia sedang mengemas, ia menemukan kotak perhiasan di laci. Di dalamnya terdapat cincin kawin berlian besar yang indah. Cincin itu berkilauan di bawah cahaya lampu kamar. Simbol dari janji yang telah dilanggar berkali-kali. Anya mengambilnya. Ia berjalan ke meja nakas. Di samping jam alarm digital yang dingin, ia menemukan buku catatan kecil Bima. Anya menulis sebuah catatan singkat di halaman kosong, singkat dan tanpa emosi, karena ia tidak punya energi lagi untuk emosi. Bima, 5 menit keheninganmu tadi pagi telah berbicara lebih keras dari semua sumpah pernikahan yang pernah kamu ucapkan. Dan teriakanmu pada vas bunga mengonfirmasi pengkhianatan emosional itu. Aku pergi. Aku akan memproses perceraian. Aku tidak mengambil apa-apa selain barang-barang pribadiku. Cincin ini adalah milikmu. Kembalikan padanya jika kamu mau. Anya. Ia meletakkan catatan itu di atas meja dan menindihnya dengan cincin berlian. Cahaya pantulan berlian itu kini terasa dingin dan tidak berarti. Anya mengambil koper kecilnya. Ia berhenti sebentar di pintu kamar, menoleh ke belakang untuk melihat kamar tidur yang terasa seperti penjara emas. Lalu ia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan keluar. Ia tidak pergi melalui ruang makan lagi. Ia menyelinap melalui pintu samping, melewati dapur. Dapur yang tadi pagi menjadi tempat terakhirnya ia menumpuk harapan. Ia sempat melihat tumpahan sup dan pecahan kristal yang sudah mulai dibersihkan oleh pelayan dengan wajah takut. Melangkah keluar dari gerbang tinggi Atmaja, Anya menghirup udara luar. Udara itu terasa lebih bersih, lebih ringan. Ia memanggil taksi daring, memberikan alamat stasiun kereta api yang jauh, menuju kota yang berbeda, kota yang cukup jauh dari pengaruh Rima Atmaja. Saat taksi melaju menjauh, Anya melihat sekilas rumah mewah itu di kaca spion. Rumah yang seharusnya menjadi surga, ternyata menjadi neraka. Di tangan kirinya, ia tidak lagi memiliki cincin yang berat, tetapi ia memegang koper berisi sertifikat keahliannya. Anya tersenyum tipis, senyum yang terasa asing dan baru. Di dalamnya tidak ada kesedihan, hanya kelegaan. Ia telah ditinggalkan oleh suaminya selama 5 menit, dan dalam 5 menit itu, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Dasar wanita tak berguna? Ia akan membuktikan bahwa kata-kata Rima adalah kebohongan terbesar yang pernah diucapkan. Perjalanan kereta api itu terasa seperti transisi yang dingin dan mentah. Anya duduk di kursi ekonomi, menatap pemandangan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Setiap putaran roda kereta seolah mengikis ingatan pahit tentang rumah Atmaja, tentang Rima yang kejam, dan tentang Bima yang pengecut. Ia menuju ke kota Anggrek, sebuah kota menengah yang jauh, cukup ramai untuk mencari nafkah, tetapi cukup anonim untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang Atmaja. Setibanya di sana, Anya menyewa kamar kos kecil di lantai 2 sebuah bangunan tua, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Kamar itu sempit, dengan jendela yang menghadap ke gang sempit, tetapi itu adalah miliknya sendiri. Tidak ada marmer dingin, tidak ada perabotan antik yang kaku, hanya sebuah kasur sederhana dan meja kecil. Ini adalah kemewahan yang ia dambakan, kebebasan. Modalnya tidak banyak, sebagian kecil tabungannya yang ia simpan diam-diam selama bertahun-tahun. Ia tahu ia harus segera bekerja. Namun, ia tidak mau kembali ke dapur restoran besar yang formal. Ia ingin membuat masakan yang berasal dari hati,
Masakan yang dijamin akan diapresiasi, bukan dicerca. Keputusannya jatuh pada ide untuk memulai bisnis catering rumahan sederhana yang fokus pada masakan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern dan kualitas premium, seperti yang ia pelajari di sekolah kuliner. Ia tidak hanya menjual makanan, ia menjual masakan dengan cinta dan perhatian detail yang selama ini ia curahkan kepada keluarga mertuanya yang tidak berterima kasih. Anya segera menyadari tantangan yang dihadapi. Ia terbiasa memasak di dapur mewah dengan peralatan canggih. Kini ia harus beradaptasi dengan kompor gas 2 tungku yang rewel, oven kecil yang suhunya tidak stabil, dan ruang kerja yang sangat terbatas. Ini adalah perjuangan yang jujur, jauh dari kemewahan semu di rumah Atmadja. Untuk memulai, ia memutuskan untuk membuat produk andalannya, nasi bakar ayam jamur pedas. Ini adalah resep yang ia ciptakan sendiri, menggabungkan cita rasa pedas yang kuat dengan aroma daun pisang yang dibakar. Ia hanya membuat porsi kecil, sekitar 10 porsi per hari, dan menjualnya melalui pesan singkat kepada penghuni kos dan beberapa pedagang di pasar terdekat. Awalnya, penjualannya lambat. Orang-orang di sana terbiasa dengan makanan murah dan cepat. Masakan Anya dianggap kemahalan atau terlalu ribet. Rasa putus asa sempat menghinggapi. Apakah kata-kata Rima benar? Apakah ia memang tak berguna? Di tengah keraguan ini, pada minggu kedua, ia bertemu dengan Bapak Harjo. Bapak Harjo adalah seorang pedagang sayur parubaya di pasar tradisional tempat Anya sering berbelanja bahan baku. Ia dikenal karena ketelitiannya dalam memilih kualitas sayuran terbaik. Suatu hari, Anya membeli daun kemangi segar untuk nasi bakarnya. "Nona," kata Pak Harjo, matanya yang tajam menatap barang belanjaan Anya. "Nasi bakar Nona. Saya cicipi. Saya tidak peduli harganya, tapi rasa nasinya mewah." Anya terkejut. "Ah, Bapak mencicipi? Bagaimana menurut Bapak?" "Bagus sekali. Rasanya jujur. Nona, kamu tidak seharusnya menjual masakan seperti ini hanya di sekitar kosan. Sayang sekali. Masakanmu harus bertemu dengan orang yang tahu cara menghargainya." Pak Harjo, tanpa disadari, menjadi mentor pertamanya. Ia bukan mentor kuliner, melainkan mentor bisnis dan kehidupan. Ia menyarankan Anya untuk mencoba menjual di kantin sebuah perusahaan tekstil besar di dekat pasar, di mana para eksekutif sering mencari makan siang yang lebih premium. "Pergi ke sana," nasihat Pak Harjo. "Jangan takut pada kata tidak. Kalau ditolak, perbaiki, coba lagi. Kamu punya sertifikat di koper, bukan? Gunakan keahlianmu itu. Jangan sembunyikan." Kata-kata Pak Harjo, terutama tentang orang yang menghargai, menghantam Anya. Inilah yang hilang di rumah Atmadja. Mengikuti saran Pak Harjo, Anya mengambil keberanian. Ia membuat sampel nasi bakar yang dibungkus cantik dan mencoba menawarkan diri ke kantin eksekutif perusahaan tekstil itu. Manajer kantin awalnya menolak, menganggap Anya terlalu muda dan cateringnya terlalu kecil. Namun, Anya tidak menyerah. Ia teringat akan bagaimana ia harus menghabiskan berjam-jam mencoba menyempurnakan sup untuk Rima, hanya untuk dilemparkan. "Jika aku bisa tahan dilempar sup, aku bisa tahan ditolak manajer kantin." Ia meninggalkan 2 porsi nasi bakar di meja manajer sebagai sampel gratis. Keesokan harinya, manajer kantin meneleponnya. Ternyata, Pak Johan, salah satu direktur perusahaan, mencicipi nasi bakar itu. Pak Johan adalah seorang penggemar kuliner yang menuntut. Ia terkesan. Ia tidak hanya memesan untuk dirinya sendiri, tetapi ia juga meminta catering Anya untuk memasok 30 porsi setiap hari untuk divisi eksekutifnya. Ini adalah titik balik yang kecil namun monumental. Anya menamakan cateringnya dengan nama baru, Basil A Roti, singkatan aneh dari kegagalan terakhirnya, Basil, dan harapan baru, roti, atau makanan pokok. Dengan lonjakan permintaan ini, Anya mulai bekerja dari subuh hingga larut malam. Ia mempraktikkan manajemen waktu, kebersihan, dan kontrol kualitas dengan ketat, persis seperti yang diajarkan di sekolah kulinernya. Ia menggunakan semua yang ia pelajari, semua energi yang dulu ia buang untuk menyenangkan orang lain,
kini ia curahkan untuk membangun masa depannya sendiri. Dapurnya yang sempit kini dipenuhi aroma kunyit, daun jeruk, dan basil segar. Aroma yang jujur dan produktif, bukan aroma kehangatan palsu. Ia tidak lagi peduli pada tatapan sinis. Ia hanya peduli pada kualitas bumbu dan kepuasan pelanggan. Setiap pujian yang ia terima, setiap bayaran tunai yang ia masukkan ke dalam kaleng tabungannya, adalah penyembuhan. Nasi bakar Nona Anya ini selalu membuat saya ketagihan, kata salah satu pelanggan. Ada rasa spesial yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Pujian-pujian itu adalah balm bagi luka-lukanya. Mereka membuktikan bahwa ia berguna. Ia memiliki nilai, dan nilai itu tidak bergantung pada nama belakang Bima atau kekayaan Rima. Itu bergantung pada dua tangan cekatan dan semangatnya yang keras. Anya menyadari, rumah Atmaja adalah penjaranya, dan masakannya adalah rantai yang mengikatnya. Sekarang, masakan yang sama adalah kunci yang membebaskannya. Ia telah mengubah sup tomat yang menyedihkan menjadi nasi bakar yang membara, menciptakan awal yang baru, nama yang baru, dan yang terpenting, masa depan yang sepenuhnya miliknya. 2 minggu telah berlalu sejak insiden sup dan kepergian mendadak Anya. Di rumah Atmaja, kehidupan seharusnya kembali normal, tetapi justru diwarnai oleh kekosongan yang aneh dan ketegangan yang tidak terucapkan. Ibu mertua Rima, setelah kemarahan awalnya mereda, berusaha kembali ke rutinitasnya, berpura-pura bahwa Anya hanyalah noda kecil yang telah dihapus. Namun, ia tidak bisa mengabaikan bangkitnya kegelisahan yang langka pada diri putranya, Bima. Bima memang pergi bekerja hari itu, namun ia tidak bisa fokus. Dia kembali ke rumah larut malam, menghindari ibunya, dan langsung menuju kamar tidur. Di sana, di atas nakas yang berharga, ia menemukan surat singkat Anya, ditindih oleh cincin berliannya. Isi surat itu menghantamnya seperti pukulan tinju yang tertahan selama bertahun-tahun. 5 menit keheninganmu tadi pagi telah berbicara lebih keras dari semua sumpah pernikahan yang pernah kamu ucapkan. Membaca kalimat itu membuat Bima merasakan amarah yang lebih besar dari yang ia rasakan saat menghantam vas kristal. Kemarahan itu diarahkan pada dirinya sendiri, pada kelemahan karakternya, dan pada ibunya yang telah membentuknya menjadi pria yang pasif. Sejak saat itu, Bima hidup dalam mode autopilot. Ia bekerja lebih keras, menjadwalkan rapat hingga larut malam hanya untuk menghindari rumah dan kamar yang kini terasa dingin tanpa kehadiran Anya. Ia tidak menyewa detektif untuk mencari Anya. Ia tahu Anya pasti akan menghubunginya melalui pengacara untuk proses perceraian. Dan ia tidak berusaha menghubunginya, karena ia tahu, dalam lubuk hatinya, bahwa ia tidak punya alasan yang pantas untuk diucapkan. Pengungkapan kebenaran di balik keheningan. Sore itu, 2 minggu setelah kejadian, Rima Atmaja memaksa Bima untuk duduk bersamanya di ruang kerja. Ruangan itu gelap, penuh dengan buku-buku hukum dan perjanjian bisnis. Jadi, ujar Rima, suaranya tenang, menunjukkan kendali penuh. Istrimu, si wanita tak berguna itu, sudah pergi. Kamu tidak mencarinya. Bima meneguk airnya. Dia yang memulai proses perceraian, Bu. Tidak ada gunanya mencari. Bagus, kata Rima. Dia telah menyelamatkan kita dari kerumitan. Bagaimanapun, dia tidak pernah setara dengan kita. Bima mendongak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, matanya dipenuhi dengan perlawanan, bukan kepasifan. Dia lebih dari sekadar setara. Dia pintar, berbakat, dan yang terpenting, dia tidak beracun seperti lingkungan ini. Rima tersenyum dingin. Hati-hati, Bima. Jangan biarkan perasaan sentimental merusak penilaianmu. Ingat mengapa kamu tetap di sini, kan? Bukan karena cinta pada ibumu. Itu pasti. Kata-kata Rima menusuk langsung ke inti masalah, ke alasan di balik 5 menit keheningan Bima. Bima bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Aku ingat. Utang. Utang besar perusahaan yang kamu tutupi dengan mengambil pinjaman berisiko tinggi tanpa sepengetahuanku. Inilah rahasia gelap keluarga Atmaja. Perusahaan properti yang terlihat berkilauan dari luar,
ternyata berada di ambang kebangkrutan beberapa tahun yang lalu akibat manajemen yang salah dan proyek yang gagal. Rima, yang memegang kendali keuangan keluarga, menutupi kerugian itu dengan obligasi utang pribadi yang sangat besar. Utang itu menjadi tanggung jawabmu sekarang, lanjut Rima, suaranya seperti belati. Saat kita menikah, aku memberikan warisan saham mayoritas perusahaan atas namamu, tetapi dengan satu syarat, kontrol penuh atas ibumu sampai utang terbayar lunas. Bima mengepalkan tangannya di bawah meja. Ini adalah ironi yang mematikan. Bima adalah CEO yang kompeten dan berbakat. Ia mampu memperbaiki perusahaan itu. Tetapi Rima telah memegang kendali utang, yang memberinya kekuasaan untuk memiskinkan Bima dalam sekejap mata. Jika Bima menentang Rima, Rima bisa mengungkapkan utang itu, menghancurkan perusahaan, dan membuat Bima kehilangan segalanya, termasuk namanya. 5 menit keheningan itu, Bima memulai. Suaranya penuh rasa jijik pada dirinya sendiri. Saat Anya dilempar sup, aku melihatnya. Aku ingin bangkit. Aku ingin menamparmu. Rima tertawa kecil yang kejam. Dan kenapa kamu tidak melakukannya? Karena aku tahu, Bima melanjutkan. Matanya kini menatap lurus ke mata ibunya, penuh kebencian yang terpendam. Satu kata pembelaan dariku untuk Anya, dan kamu akan mengeluarkan semua utang itu, menghancurkan perusahaan, dan membuatku menjadi pengangguran, tepat di saat aku hampir berhasil menyelamatkannya. Itulah kebenaran brutalnya. Bima tidak membela Anya, bukan karena dia tidak mencintai, tetapi karena dia takut pada kehancuran finansial. Keheningannya adalah pilihan logis, namun tidak etis. Seorang pria yang terperangkap dalam jaring ambisi ibunya, berusaha menyelamatkan kapal yang tenggelam. 5 menit itu adalah pertarungan antara cinta dan harga diri profesional. Teriakanku pada Vas, kata Bima. Nadanya menjadi pahit. Itu adalah amarah yang seharusnya aku tujukan padamu. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Jadi aku hancurkan benda mati. Karena itu adalah satu-satunya hal yang bisa kuhancurkan tanpa menghancurkan masa depanku sendiri. Rima tersenyum puas. Tepat sekali. Itu adalah pelepasan yang aman. Kamu telah memilih dengan benar, Bima. Sekarang, fokuslah pada perceraian dan lupakan wanita murahan itu. Namun, Bima tidak merasa menang. Ia telah memilih kekayaan, tetapi ia kehilangan dirinya sendiri. Sejak kepergian Anya, Bima merasa ada lubang menganga di dalam dirinya. Ia mulai melihat-lihat media sosial Anya secara diam-diam. Anya tidak mengunggah apapun yang bersifat pribadi, tetapi akun kulinernya, yang dulu hanya ia gunakan untuk berbagi resep dengan teman-teman dekat, kini mulai aktif. Bima melihat foto-foto hidangan tradisional yang indah, ulasan singkat, dan logo baru, Basil A. Roti. Nama itu menyentak Bima, Basil, dari sup yang dilemparkan ibunya. Ia menyadari bahwa Anya, yang ia anggap lemah, kini bangkit dengan menggunakan penderitaannya sebagai bahan bakar. Kontras antara kehancuran batinnya sendiri dan kebangkitan Anya sangat menyakitkan. Malam itu, setelah percakapan brutal dengan Rima, Bima tidak bisa tidur. Ia mengambil mobilnya dan berkendara tanpa tujuan. Ia ingin melihat Anya. Ia ingin menjelaskan 5 menit keheningan itu. Bukan untuk memintanya kembali, tetapi untuk memohon pengampunan atas kelemahannya. Ia mencari informasi tentang Basil Roti secara daring dan menemukan alamatnya di kota Anggrek, jauh sekali. Ia memutuskan untuk pergi ke sana keesokan harinya. Perjalanan itu adalah ziarah penebusan dosa, perjalanan untuk melihat apakah ada sisa-sisa dirinya yang layak diselamatkan. 6 bulan berlalu sejak Anya mendirikan Basil Roti di kota Anggrek. Bisnis catering rumahan yang dimulai dengan 10 porsi nasi bakar kini telah berkembang menjadi catering skala menengah yang melayani 3 perusahaan besar, termasuk perusahaan tekstil tempat Pak Johan bekerja. Anya sudah pindah dari kamar kos sempit ke sebuah ruko kecil yang berfungsi ganda sebagai dapur komersial dan kantor mini. Anya berdiri di dapur rukonya. Aroma rempah-rempah yang kuat, bukan lagi sup tomat yang menyedihkan, memenuhi udara. Ia mengenakan seragam koki yang bersih, dengan logo Basil Roti yang disulam di lengan. Ia tidak lagi tertekan. Ia terlihat bersemangat.
energinya murni dan fokus. Ia telah merekrut 2 asisten paruh waktu yang terkesan dengan etos kerjanya dan kualitas masakannya. Filosofi Basil Roti sederhana, memasak dengan niat baik. Anya percaya bahwa energi emosional seorang koki dapat memengaruhi rasa makanan. Dulu, ia memasak dengan niat untuk memohon pengakuan. Sekarang, ia memasak dengan niat untuk merayakan kemerdekaan dan keahliannya. Ia mengubah basil, simbol penghinaan, menjadi bahan utama masakan Mediterania yang ia sajikan untuk event eksklusif, dan roti, dalam arti luas makanan pokok, menjadi fondasi masakan Indonesia yang ia sajikan dengan standar tertinggi. Kesuksesan Anya bukan hanya pada rasa, tetapi pada detailnya. Ia menggunakan kotak kemasan ramah lingkungan, menuliskan pesan terima kasih yang unik untuk setiap pelanggan baru, dan secara pribadi memastikan setiap pesanan diantarkan tepat waktu. Ia telah menjadi nama yang dikenal di kalangan eksekutif kota Anggrek sebagai koki muda yang sangat bersemangat. Sementara itu, di Jakarta, di rumah Atmaja, Bima berjuang dalam kehampaan yang semakin dalam. Perusahaan propertinya memang mulai membaik, dan utang besar yang dicengkeram Rima perlahan berkurang, tetapi Bima tidak merasa lega. Dia telah membayar harga teramat mahal, kehilangan Anya. Bima kini menghabiskan malam-malamnya menggulir akun media sosial Basil Roti. Ia melihat foto-foto nasi bakar, salmon panggang dengan saus basil, dan tiramisu yang diposting oleh Anya. Ia bisa melihat kualitas, kesempurnaan, dan yang terpenting, kebahagiaan dalam setiap piring itu. Ia menyadari betapa ia telah meremehkan potensi Anya. Istrinya tidak memerlukan uangnya. Ia hanya membutuhkan ruang untuk bernapas. Pemicu tak terduga dari Rima. Ironisnya, momen yang mempercepat tindakan Bima datang dari ibu mertuanya sendiri. Rima Atmaja sedang menjamurkan bisnis penting, Tuan Darmawan, yang dikenal memiliki selera kuliner yang sangat tinggi. Rima memesan catering dari sebuah perusahaan premium di Jakarta, tetapi hidangan pembukanya, sebuah sup krim jamur truffle, gagal total. Rasanya datar, overcooked, dan beraroma jamur kalengan. Tuan Darmawan, seorang kritikus makanan yang jujur, menyindir. Rima, apa kamu menyajikan sup yang sudah didinginkan dan dipanaskan ulang? Ini tidak sesuai dengan reputasi catering yang kamu sewa. Rima merasa dipermalukan. Di tengah amarahnya, ia teringat pada masakan Anya. Meskipun ia mencercanya, ia harus mengakui, secara diam-diam, bahwa sup tomat basil yang dilemparnya itu sebenarnya memiliki aroma yang kaya dan kaldu yang kompleks. Aku membutuhkan catering yang benar-benar fokus pada detail, gerutu Rima keesokan harinya kepada sekretarisnya. Cari catering yang sedang naik daun di kota terdekat. Bukan yang mewah-mewah, tapi yang benar-benar otentik. Mungkin yang fokus pada hidangan rumahan premium. Cari ulasan daring. Sekretaris Rima, yang efisien, mencari catering premium dan otentik di radius 150 km dari Jakarta. Dan disitulah ia menemukan ulasan-ulasan mengagumkan tentang Basil Roti dari kota Anggrek. Sekretaris itu mencetak beberapa ulasan dan foto masakan Anya, termasuk foto nasi bakar yang terkenal itu, dan memberikannya kepada Rima. Rima membacanya. Basil Roti. Namanya terdengar familiar dan aneh secara bersamaan. Ia melihat foto-foto hidangan itu. Presentasinya luar biasa. Salah satu ulasan memuji. Masakannya jujur, ada kehangatan yang tidak bisa kamu beli. Rima, tanpa menyadari itu adalah masakan Anya, memutuskan untuk memesan sampel catering dari Basil Roti untuk acara makan siang kecilnya. Penebusan dosa Bima. Saat Rima sibuk mengatur pemesanan catering, Bima, yang sudah mengambil cuti mendadak, memulai perjalanan panjang ke kota Anggrek. Ia mengemudi sendiri, bukan dengan sopir, menolak kenyamanan. Ia ingin merasakan sedikit kesulitan. Jantung Bima berdebar semakin cepat saat ia mendekati ruko kecil Basil Roti. Ruko itu sederhana, catnya berwarna krim dan hijau basil, kontras dengan istana mewah yang ia tinggalkan. Ia memarkir mobil mewahnya beberapa blok jauhnya dan berjalan. Ketika ia sampai di depan ruko, ia berhenti di seberang jalan. Melalui jendela kaca yang buram oleh uap masak, ia melihat Anya.
Anya sedang mengajar salah satu asistennya cara membungkus nasi bakar agar daun pisangnya memberikan aroma maksimal. Ia tertawa. Tawa yang tulus, lepas, dan bahagia. Tawa yang sudah sangat lama tidak didengar Bima, bahkan saat mereka masih tidur seranjang. Rambut Anya kini dipotong pendek dan diikat ke belakang dengan rapi. Matanya tidak lagi cemas. Matanya memancarkan cahaya semangat dan kepercayaan diri yang baru. Bima tertegun. Anya bukan lagi istri pasif yang berjalan di atas kulit telur di rumah Atmaja. Ia adalah wanita mandiri, seorang pengusaha sukses, seorang koki yang dicintai. Dia melihat bekas luka samar di dahi Anya, yang hanya terlihat jika ia melihat dengan sangat dekat, bekas kecil dari mangkuk sup yang dilemparkan ibunya. Bima merasakan gelombang rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah yang menusuk. Ia ingin masuk. Ia ingin berteriak padanya. Aku tahu tentang utang. Aku diam karena aku takut bangkrut. Tapi Bima sadar, penjelasan itu hanyalah alasan. Anya tidak pergi karena dia tidak mengerti utang. Anya pergi karena dia tidak berharga di mata Bima. 5 menit keheningan itu menunjukkan bahwa Bima menghargai status dan kekayaannya di atas keselamatan dan kehormatan istrinya. Penjelasan itu akan terdengar seperti pembelaan diri yang menyedihkan. Bima tidak berani masuk. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa menit, melihat kebahagiaan yang telah ia biarkan terlepas. Ia berbalik dan berjalan kembali ke mobilnya. Saat ia kembali ke Jakarta, Bima memutuskan. Ia harus mendapatkan pengampunan Anya, tetapi bukan dengan penjelasan kata-kata. Ia harus mendapatkan kembali harga dirinya terlebih dahulu. Ia harus melepaskan diri dari cengkeraman finansial ibunya. Ia harus mengalahkan Rima, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kesuksesan finansial murni. Ia akan melunasi utang itu secepatnya, dan kemudian, ia akan menghadapi Anya sebagai pria yang bebas, bukan sebagai pria yang terperangkap dalam utang. Pagi itu di rumah Atmaja dipenuhi dengan aroma yang tak lazim, aroma rempah-rempah yang tajam, wangi daun pisang yang dipanggang, dan sedikit nuansa kari India yang kompleks. Ini bukan aroma masakan Eropa yang selalu Rima Atmaja sukai. Ini adalah aroma masakan Asia yang disajikan dengan standar kualitas yang luar biasa tinggi. Rima Atmaja sedang mengadakan jamuan sarapan kecil untuk para ketua yayasan sosial elit di Jakarta, dan ia telah memesan catering dari Basil Roti. Perusahaan yang baru-baru ini dipuji karena keotentikan dan presentasinya, tanpa sedikit pun ia tahu siapa pemiliknya. Anya telah memastikan pesanan ini ditangani dengan sangat hati-hati. Meskipun tidak tahu siapa kliennya, ia tahu ini adalah pesanan skala besar di Jakarta, yang berarti ini adalah kesempatan untuk menembus pasar yang lebih besar. Ia secara pribadi mengawasi penataan signature dish-nya, nasi bakar ayam betutu, lengkap dengan hiasan bunga edible dan sambal matah yang diletakkan di wadah kristal kecil. Di ruang makan Atmaja, Rima duduk di kepala meja, mengenakan kebaya sutra termahalnya. Ia mengamati hidangan yang tersaji. Presentasi yang unik. Komentar salah satu tamunya, Ibu Renata. Kotak kemasannya ramah lingkungan. Dan lihatlah detail betutunya. Seperti sebuah permata. Rima mengangguk dengan enggan. Ya, sekretarisku yang menemukannya. Catering dari kota kecil. Aku harap rasanya tidak mengecewakan. Rima, dengan keangkuhan yang melekat, mengambil sendok dan mencicipi sedikit nasi bakar ayam betutu. Gigitan pertama terasa eksplosif. Nasinya pulen sempurna, dibumbui dengan santan dan rempah-rempah yang meresap hingga ke dalam. Ayam betutunya lembut, bumbunya kaya dengan kunyit, jahe, dan cabai, tetapi dimasak dengan teknik yang presisi sehingga rasa pedasnya tidak menenggelamkan, melainkan melengkapi. Mata Rima sedikit melebar. Ia mencoba mencari-cari kesalahan, mencari rasa lem atau rasa asin yang menusuk seperti yang ia tuduhkan pada Anya dulu. Tetapi tidak ada. Masakan itu sempurna. Rasanya jujur dan berani, dan entah mengapa, terasa familiar, seperti sentuhan yang pernah ia kenal tetapi dengan kualitas yang jauh melampaui. Bagaimana, Rima? Tanya Ibu Renata, penasaran melihat ekspresi terkejut Rima. Rima membersihkan tenggorokannya, berusaha menguasai dirinya. Ia tidak mungkin memuji masakan yang berasal dari wanita tak berguna.
Ia harus mencari kekurangan. Lumayan, katanya dingin, meskipun hatinya berkata lain. Hanya saja, menurutku, betutu ini terlalu berani menggunakan bumbu dasar. Sedikit terlalu banyak kencur. Mungkin. Ibu Renata menggeleng. Justru itu yang membuatnya unik. Ada kehangatan di dalamnya. Ini adalah masakan yang dibuat dengan cinta, Rima. Bukan sekadar teknik, tetapi ada jiwa di dalamnya. Kata, cinta, itu menusuk Rima. Ia selalu menganggap memasak adalah tugas, beban, atau alat, tidak pernah sebuah ekspresi emosi. Ia mengambil gigitan kedua, berusaha mencari celah, tetapi gagal. Rasa masakan itu memaksanya untuk mengakui kualitasnya. Di saat yang sama, Bima yang sedang rapat di kantor Jakarta, menerima surel dari sistem keuangan perusahaan. Target pelunasan utang yang dikendalikan Rima telah tercapai 70%. Bima merasa sedikit lega, tetapi juga cemas. Ia tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus menyelesaikan urusannya dengan Anya sebelum ia mengambil kendali penuh atas perusahaannya. Bima mengambil ponselnya dan melihat notifikasi dari akun Basil Roti. Anya baru saja mengunggah foto catering hari itu, dan ada tag lokasi Jakarta Selatan, dekat area rumah Rima. Bima langsung sadar, ibunya memesan catering dari Anya. Sore harinya, Bima pulang. Ia menemukan Rima sedang duduk di ruang tamu. Tampak sedikit gelisah, tidak seperti biasanya. Bu, bagaimana acara sarapanmu tadi? Tanya Bima, berhati-hati. Rima mendengus. Semua berjalan lancar, kecuali satu hal. Catering dari kota kecil itu. Masakannya terlalu bagus. Terlalu bagus. Bima menyembunyikan senyum tipisnya. Ya, membuatku kesal. Rasanya sempurna. Tapi ada yang aneh. Rasa masakannya familiar. Seperti ada sentuhan pribadi yang dulu pernah kurasakan. Tapi kini jauh lebih profesional. Itu menggangguku. Mungkin, kata Bima, menatap ibunya dengan tatapan penuh arti. Mungkin kamu pernah mencoba masakan dari koki itu sebelumnya. Rima menatap Bima dengan tajam. Maksudmu apa, Bima? Bima mengambil salah satu kemasan nasi bakar ayam betutu yang tersisa di meja. Ia menunjukkan logo Basil Roti dan mencoret-coret sedikit dengan pulpen di atas meja. Basil, kata Bima pelan. Dari sup tomat basil yang kamu lempar. Roti, lanjutnya, yang berarti makanan pokok. Rima terdiam. Wajahnya yang tegang tiba-tiba menjadi pucat pasi. Ia mengingat kata-kata kejamnya. Dasar wanita tak berguna. Dan, masakan apa ini? Seperti muntahan kucing. Wanita yang ia hina, yang ia usir, yang ia anggap tak berguna, kini adalah koki di balik catering yang ia puji secara tidak langsung. Tidak mungkin, desis Rima. Suaranya bergetar. Dia hanya lulusan kafe. Dia tidak mungkin. Dia adalah Anya. Potong Bima. Dan dia adalah koki yang luar biasa. Dia menggunakan kemarahan dan penghinaan yang kamu berikan padanya sebagai bahan bakar untuk sukses. Dia tidak membutuhkan nama Atmaja. Dia berhasil karena dia adalah dirinya sendiri. Pengakuan Bima itu bukan lagi sekadar pembalasan pasif. Itu adalah serangan verbal yang jujur. Rima, yang selalu mendominasi, kini benar-benar terkejut. Kejutan itu lebih memalukan daripada kritik Tuan Darmawan terhadap sup jamur. Bima mengambil kesempatan ini. Aku sudah menyelesaikan hampir semua utang yang kamu kendalikan, Bu. Dan aku akan membayar sisanya dalam waktu 6 bulan. Setelah itu, tidak ada lagi utang. Dan tidak ada lagi alasan bagiku untuk tunduk pada ancamanmu. Aku harus pergi, Bu. Aku harus mencari Anya. Bukan untuk memintanya kembali ke rumah ini, tetapi untuk memohon pengampunan atas kelemahan 5 menitku. Rima tidak bisa berkata-kata, hanya menatap Bima dengan mata membelalak. Ia baru saja dicicipi takdir. Takdir dalam bentuk nasi bakar ayam betutu. Bima akhirnya merasa bebas. Ia telah mengakui kelemahannya kepada ibunya dan mengambil langkah menuju kebebasan. Sekarang, ia harus menghadapi wanita yang telah menjadi korbannya.
Setelah pengakuannya yang jujur kepada Rima, Bima tidak membuang waktu. Pagi-pagi sekali, ia mengambil mobil dan berkendara langsung ke kota Anggrek, menuju ruko kecil Basil Roti. Ia tidak lagi membawa tas kerja atau setelan mahal. Ia mengenakan kaos polo sederhana dan celana chino, sebuah upaya untuk tampil sebagai Bima yang dulu, sebelum ia terperangkap dalam kemewahan Atmaja. Ruko Basil Roti sudah ramai. Aroma nasi bakar dan rempah segar menyeruak dari pintu. Bima berdiri di seberang jalan untuk sesaat, mengamati hiruk-pikuk di dalam. Anya, dengan seragam kokinya, tampak memimpin tim dengan percaya diri. Ia memberikan arahan yang tegas namun ramah, dan Bima melihat bagaimana pegawainya menghormati dan menyukai Anya. Kebahagiaan Anya yang terpancar itu adalah cerminan kegagalan Bima. Bima menarik napas dalam-dalam, merasakan kegugupan yang sudah lama tidak ia rasakan, kegugupan yang lebih intens daripada saat ia menghadapi dewan direksi. Ia menyeberang jalan dan masuk. Ketika bel pintu berdering, Anya mengangkat kepala. Pandangannya yang fokus tiba-tiba membeku. Jantungnya terasa seperti dihantam sesuatu yang dingin. Bima, suaminya yang telah menjadi mantan suaminya dalam proses perceraian. Ia berdiri di pintu, tampak lelah, tetapi matanya memohon. Salah satu asisten Anya, seorang wanita muda bernama Laras, mendekati Bima. "Maaf, Bapak, Anda ada perlu apa? Kami hanya menerima pemesanan." Bima tidak mengalihkan pandangannya dari Anya. "Aku ingin bicara dengan Anya. Sebentar saja. Ini pribadi." Anya memberi isyarat kepada Laras untuk mundur. Lalu ia melepas celemeknya dan berjalan menuju area kasir, menjaga jarak aman dari Bima. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bima?" tanya Anya, suaranya datar, tanpa kehangatan maupun amarah yang jelas. Kontrol dirinya menunjukkan betapa jauh ia telah berkembang. "Anya, aku tahu aku tidak punya hak untuk datang." Bima memulai. Suaranya serak karena perjalanan panjang dan emosi yang tertahan. "Tapi aku mohon, berikan aku 5 menit. 5 menit yang tidak aku miliki waktu itu." Anya tersenyum pahit. "5 menit? Kamu mau membayarnya sekarang? Aku sudah memberikannya 5 menit. Dan kamu memilih untuk menghancurkan vas bunga, bukan membela kehormatanku. Aku tahu, dan aku minta maaf. Maafkan aku atas kelemahan dan kepengecutanku. Tapi aku ingin kamu tahu alasannya," kata Bima, suaranya sedikit meninggi. "Bukan karena aku tidak peduli padamu. Aku diam karena ibuku memegang utang besar perusahaan. Utang yang tersembunyi, yang akan dia ungkapkan jika aku berani menentangnya. Dia mengancam akan menghancurkan karirku, membuatku kehilangan segalanya. 5 menit itu adalah pertarungan antara kehilanganmu atau kehilangan nama dan masa depanku. Aku memilih yang salah." Anya mendengarkan. Matanya tidak berkedip. Penjelasan itu, yang selalu ia duga, kini terkonfirmasi. Rasa sakit di hatinya tidak hilang, tetapi kini menjadi rasa dingin yang rasional. "Jadi," kata Anya pelan, "pengkhianatan emosional itu tidak datang dari hati yang kosong, melainkan dari dompet yang terancam. Benar begitu, Bima?" "Ya, aku tahu itu tidak membenarkan tindakanku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku juga terperangkap. Aku adalah korban dari permainan kekuasaan ibuku." Bima memohon. Ia maju selangkah, berusaha meraih tangan Anya, tetapi Anya mundur. "Korban?" Anya tertawa. Suara tawa itu kering. "Bima, setiap orang di rumah itu adalah korban Rima, termasuk Rima sendiri. Tapi aku dipermalukan. Dilempar masakan ke kepala. Dan kamu, suamiku, memilih untuk menonton, melindungi asetmu, dan kemudian melampiaskan kemarahanmu pada benda mati. Kamu memilih untuk membiarkan aku terluka demi menyelamatkan dirimu." Air mata Bima mulai menetes. Ini adalah air mata penyesalan yang jujur, bukan air mata kelemahan. "Aku tahu. Aku pengecut. Aku mencarimu sekarang karena aku telah melawan. Aku memberitahu ibu bahwa aku akan melunasi sisanya dan aku akan bebas. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah bebas dari cengkeramannya.
Aku ingin kita. Tidak, Bima. Potong Anya dengan suara yang tajam dan tegas. Tidak ada kita lagi. Kamu datang kepadaku sekarang, setelah 6 bulan, setelah kamu hampir sepenuhnya bebas dari utang ibumu. Kamu tidak datang untuk menyelamatkanku. Kamu datang untuk menyelamatkan dirimu sendiri dari rasa bersalah. Anya menyandarkan tangan di meja kasir. Aku menghargai penjelasanmu. Setidaknya kamu jujur sekarang. Tapi dengarkan aku baik-baik. Motifmu tidak menghapus pengkhianatanmu. Ia mengulurkan tangannya dan menunjuk bekas luka samar di dahi bagian atasnya, yang disamarkan oleh helai rambut. Bekas luka ini akan hilang. Tapi rasa sakit karena diabaikan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku, selama 5 menit penuh, itu tidak akan pernah hilang. 5 menit itu memberitahuku segalanya tentang prioritasmu. Bima menundukkan kepala, menangis tanpa suara. Apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Anya menggeleng. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa untukku. Bima, kamu harus melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Aku sudah memaafkanmu. Aku sudah memaafkan Rima. Tapi pengampunan itu bukan berarti aku kembali ke hidupmu. Anya memandang sekeliling, ke dapur yang ramai, ketawa asistennya, ke aroma kesuksesan yang ia bangun sendiri. Aku menemukan siapa diriku setelah aku meninggalkanmu. Di rumahmu, aku adalah wanita yang tak berguna. Di sini, aku adalah Anya dari Basil Roti. Aku adalah koki. Aku adalah bos. Aku adalah diriku sendiri. Aku tidak butuh gelar Atmaja untuk dihormati. Aku bahkan tidak membutuhkan cintamu untuk merasa bernilai. Anya mengakhiri dengan nada final. Kamu harus memproses perceraian. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Sekarang, pergilah, dan temukan kebahagiaanmu dengan kebebasan baru yang kamu dapatkan itu. Bima berdiri di sana, menyadari betapa jauh Anya telah melangkah. Ia datang untuk menyelamatkan pernikahan, tetapi ia malah menyaksikan upacara kemerdekaan Anya. Ia mengambil napas panjang, mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruko, meninggalkan aroma basil roti di belakangnya, membawa sisa-sisa rasa pahit manis dari pertemuan terakhir mereka. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan pahit manis antara Anya dan Bima. Dunia mereka kini telah sepenuhnya terpisah. Perceraian mereka berjalan lancar dan cepat, tanpa drama, karena Anya tidak menuntut apapun selain kebebasannya. Perkembangan Anya, Ratu Kuliner Kota Anggrek. Basil Roti tidak lagi hanya sebuah catering. Anya, dengan bantuan pinjaman bank kecil yang ia yakini akan ia lunasi, telah mengubah ruko lamanya menjadi sebuah bistro kecil yang elegan, dengan nama yang sama. Bistro itu cepat menjadi tempat favorit di kalangan eksekutif dan food enthusiast di Kota Anggrek. Anya dikenal karena filosofi, masakan jujur, miliknya. Ia tidak menyajikan kemewahan palsu. Ia menyajikan hidangan dengan bahan baku lokal terbaik, teknik kuliner global, dan yang paling penting, konsistensi rasa yang tidak pernah goyah. Ia telah menemukan mentor sejati dalam dirinya sendiri, sosok yang tidak membutuhkan validasi Rima atau perlindungan Bima. Di luar kesibukan dapur, kehidupan pribadi Anya juga mulai mekar. Ia mulai berkencan dengan Rian, seorang arsitek muda dan idealis yang ia temui saat Rian merenovasi bistronya. Rian menghargai Anya seutuhnya, seorang koki yang berbakat, seorang bos yang kuat, dan seorang wanita yang pernah terluka tetapi memilih untuk bangkit. Yang terpenting, Rian selalu memuji masakannya tanpa pernah takut akan konsekuensi. Ia menghargai sup tomat basil buatan Anya, bukan melemparnya. Transformasi Bima, kebebasan yang terlambat. Di Jakarta, Bima akhirnya melunasi seluruh utang tersembunyi perusahaan. Sebuah pencapaian yang memakan waktu dan energi yang luar biasa. Tepat di hari pelunasan terakhir, ia memberikan surat pengunduran diri sebagai CEO kepada Dewan Direksi. Bima merasa, meskipun ia telah menyelamatkan perusahaan, ia tidak ingin lagi memimpin kapal yang telah membuatnya mengorbankan integritas dan pernikahannya. Rima, yang kini sepenuhnya tak berdaya secara finansial terhadap Bima, sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bima telah membebaskan dirinya dari cengkraman Rima,
bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan memperbaiki dan membayar lunas. Bima menjual semua sahamnya di perusahaan dan memulai sebuah perusahaan konsultan kecil. Ia menggunakan uangnya bukan untuk kekayaan, tetapi untuk gaya hidup yang lebih sederhana dan otentik. Ia menjadi pria yang seharusnya ia nikahi dulu. Jujur, berani, dan fokus pada nilai, bukan status. Ia tidak lagi mencari Anya. Ia menghormati keputusan Anya untuk meninggalkannya. Ia hanya berharap suatu hari nanti, ia bisa menebus kegagalannya pada dirinya sendiri. Pengakuan publik dan jembatan pelepasan. Titik kulminasi dari kesuksesan Anya terjadi ketika ia diundang sebagai juri kehormatan di sebuah kompetisi memasak bergengsi di Jakarta, sebuah acara yang disiarkan secara nasional. Ini adalah platform besar bagi Basil A. Roti. Pada malam acara, Anya tampak memukau di atas panggung. Ia tidak hanya berbicara tentang teknik, tetapi juga tentang jiwa dalam memasak. "Saya pernah memasak hidangan," ujar Anya di depan kamera. Suaranya tenang dan resonan. "Yang saya curahkan semua harapan dan cinta saya, hanya untuk dilempar kembali dan dianggap tidak berguna. Kejadian itu mengajarkan saya satu hal. Memasak bukan tentang menyenangkan kritikus yang salah. Memasak adalah tentang menemukan nilai diri Anda sendiri, dan kemudian membagikan nilai itu kepada orang yang tepat." Saat itu, di rumah besarnya di Jakarta, Rima Atmadja sedang menonton siaran langsung tersebut. Rima Atmadja, yang kini hidup tenang dan sepi, tanpa pengaruh finansial, melihat Anya di televisi. Ia tidak lagi melihat wanita tak berguna, tetapi seorang wanita yang sukses, dicintai, dan dihormati secara publik. Mata Rima terpaku pada bekas luka samar di dahi Anya, yang kini ditunjukkan oleh tata rias kamera yang detail. Rima akhirnya merasakan tusukan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari betapa kejamnya ia, dan betapa berharganya menantu yang ia usir. Malam itu, Rima melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia menulis surat. Bukan surat ancaman, bukan surat kritik, melainkan sebuah surat pengakuan singkat, tanpa permintaan maaf yang blak-blakan. Rima terlalu angkuh untuk itu, tetapi dengan pengakuan yang tersirat. Keesokan harinya, surat itu dikirim ke alamat Bistro Basil A. Roti. Anya menerima surat itu. Amplopnya tebal, beraroma parfum mahal yang khas Rima. Anya membukanya dengan hati-hati. "Anya, saya menonton acaranya tadi malam. Kamu terlihat memukau. Masakanmu, betutu MU, juga nasi bakar yang itu, adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi rasa betutu itu. Itu adalah masakan yang jujur. Terima kasih atas 5 menit sup tomat yang kau berikan. Itu bukan muntahan kucing. Itu adalah hal yang sangat berharga. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghargainya." Rima Atmadja. Anya membaca surat itu, dan air mata menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Rima tidak meminta maaf, tetapi ia mengakui kualitas masakan dan, secara tidak langsung, mengakui kesalahan terbesarnya. Itu adalah pelepasan terakhir. Jembatan antara masa lalu dan masa kini akhirnya runtuh dengan damai. Anya mengambil surat itu dan meletakkannya di sudut meja kerjanya. Babak lama telah berakhir. Ia bebas dari rasa sakit dan dendam. 1 tahun berlalu sejak surat Rima dan pengakuan publik Anya. Musim telah berganti beberapa kali di kota Anggrek, tetapi Bistro Basil Roti tetap menjadi mercusuar kehangatan. Kesuksesan Anya telah melampaui mimpi terliarnya. Ia tidak hanya melunasi pinjaman bank lebih cepat dari jadwal, tetapi ia juga memenangkan penghargaan Rising Star Chef Regional. Foto-foto dan artikel tentang dirinya. Sang koki yang mengubah penghinaan menjadi inspirasi, menghiasi dinding bistro. Di jari manis kirinya kini melingkar cincin yang berbeda, cincin sederhana, elegan, dan penuh makna, hadiah dari Rian. Mereka telah menetapkan tanggal pernikahan. Sore itu, di hari ulang tahunnya yang ke-30, Anya menutup bistro lebih awal. Ia menyalakan lilin, memainkan musik jazz pelan, dan membersihkan dapur hingga berkilau. Ia ingin memasak hidangan untuk Rian, tetapi bukan hidangan mewah atau menu andalan bistro. Ia ingin memasak sesuatu yang memiliki nilai sejarah pribadi.
Anya mengambil bahan-bahan yang sangat akrab. Tomat, basil, kaldu ayam, dan keju mascarpone. Ia memutuskan untuk memasak kembali sup tomat basil panggang. Tetapi kali ini, niatnya sepenuhnya berbeda. Ia tidak memasak dengan harapan, permohonan, atau ketakutan. Ia memasak dengan cinta diri dan kebebasan. Aroma yang keluar dari panci sekarang terasa murni. Aroma itu bukan lagi aroma kecemasan yang dulu menemaninya di dapur Atmaja. Ini adalah aroma pencapaian dan kebahagiaan yang berdaulat. Ia kini memasukkan twist baru ke dalamnya. Sedikit smoked paprika dan lemon zest untuk menambahkan kecerahan dan semangat, sebuah cerminan dari karakternya yang baru. Ia menamainya sup pembebasan. Saat sup pembebasan sedang direbus perlahan, Anya melakukan satu tindakan terakhir untuk menutup babak hidupnya sepenuhnya. Ia mengambil mangkuk keramik putih yang elegan, bukan mangkuk besar, tetapi mangkuk yang paling mirip dengan mangkuk yang dilemparkan Rima bertahun-tahun yang lalu. Di dalamnya, ia menyajikan versi sempurna dari sup tomat basil panggang yang asli, persis seperti yang ia buat pagi itu. Tanpa smoked paprika, tanpa lemon zest yang berani. Sup ini adalah penawaran damai, pengakuan bahwa masa lalu harus dihormati sebelum dilepaskan sepenuhnya. Anya memanggil kurir premium. Ia memasukkan mangkuk sup yang tertutup rapat itu ke dalam kotak pengiriman berinsulasi, menambahkan kartu nama Basilo Roti dan sebuah kartu ucapan kecil, yang hanya berbunyi, "Untuk Rima Atmaja." Dibuat oleh Anya. "Untuk mengenang pelajaran terpenting dalam hidup saya. Semoga Anda menikmatinya." Ia membayar biaya pengiriman kilat dengan tujuan rumah Atmaja di Jakarta. Ini bukan tindakan balas dendam. Ini adalah tindakan pelepasan dendam. Ia mengirimkannya bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk membuktikan bahwa masakan yang dianggap muntahan kucing, itu kini menjadi fondasi kekaisaran kulinernya. Beberapa jam kemudian, di Jakarta, Rima Atmaja menerima paket itu. Ia terkejut melihat logo Basilo Roti dan mencium aroma sup tomat yang kaya, yang mengingatkannya pada hari yang memalukan di ruang makan. Ia membuka kotak itu, menemukan mangkuk keramik putih yang familiar. Rima duduk di meja makan yang dulunya sunyi dan tegang, mengambil sendok. Ia mencicipi sup itu. Rasa sup tomat basil itu, yang dimasak dengan presisi koki yang dihormati, menghantam seleranya. Rasanya luar biasa, kaya, seimbang, dan, yang paling penting, jujur. Rima, yang kini lebih tua dan sedikit lebih lunak, meskipun masih angkuh, hanya bisa tersenyum kecil dan pahit. Ia menelan seluruh sup itu, mengakui secara diam-diam bahwa ia telah membuang permata. Ini adalah pertama kalinya ia makan masakan Anya tanpa kritik, hanya pengakuan. Ia tidak menghubungi Anya. Pengakuan itu sudah cukup. Epilog Bima. Di sudut kota lain, Bima, yang kini menjadi konsultan lepas yang sukses, menerima surel sederhana dari mantan sekretarisnya yang kini menjadi temannya. Surel itu berisi tautan berita. Chef Anya Atmaja menjual saham perusahaan lamanya untuk mendanai proyek kemanusiaan. Bima tersenyum. Ia tidak lagi cemburu atau menyesal. Ia merasakan kebanggaan yang tulus. Ia melihat foto Anya dan Rian bersama. Bima mengangguk. Ia telah kehilangan Anya, tetapi ia telah mendapatkan kembali dirinya yang jujur. Ia akhirnya bebas dari utang dan ambisi ibunya, dan ia bahagia dengan cara yang tenang dan sederhana. Sup baru, kebahagiaan sejati. Kembali ke bistro Basilo Roti di Kota Anggrek, Rian tiba tepat waktu. Ia melihat Anya sedang menyelesaikan sup pembebasan miliknya. Baunya luar biasa, Yang, kata Rian, memeluk Anya dari belakang. Sup apa ini? Ini. Anya tersenyum. Senyumnya kini bersinar, bebas dari bayangan masa lalu. Ia menyendok sup kedua mangkuk dan menaburkan sedikit basil segar di atasnya. Ini adalah sup pembebasan. Sup yang memberitahuku bahwa aku berharga, terlepas dari siapapun yang mencoba melemparnya. Mereka duduk berdua di bistro yang sepi, diterangi cahaya lilin. Anya menyerahkan mangkuk supnya kepada Rian. Angkat sendokmu, pinta Anya. Untuk cinta yang tidak menghakimi, dan untuk masakan yang hanya mencari kebahagiaan sejati.
Rian tersenyum, mengangkat sendoknya, dan mereka menyesap sup pembebasan itu bersama-sama. Rasanya panas, kaya, dan penuh semangat. Rasa yang hanya bisa lahir dari dapur yang dipimpin oleh koki yang telah menemukan dirinya sendiri. Anya memejamkan mata, merasakan kehangatan yang merambat. Ia tidak lagi takut pada sup, pada kritik, atau pada keheningan. Ia telah mengubah mangkuk penghinaan menjadi mangkuk perayaan. Dasar wanita tak berguna? Anya adalah seorang koki, seorang pemilik bistro, seorang tunangan, dan seorang wanita yang mengetahui nilai dirinya. Dan masakan terbaiknya, sup pembebasan, kini menjadi hidangan pembuka untuk seluruh sisa hidupnya yang bahagia dan merdeka.